Baik ya rekan-rekan semuanya, ya topik yang akan kita bahas di sini untuk sistem buku besar dan pelaporan atau General Ledger and Reporting System. Di tingkat 1 kalian belajar mata kuliah pengantar akuntansi ditambah dengan praktik pengantar akuntansi. Ya. Artinya secara basic kalian sudah mendapatkan teori-teori terkait dengan bagaimana menyusun laporan keuangan, ya, bagaimana menjurnal, ya, kemudian bagaimana posting ke buku besar, bagaimana membuat jurnal penyesuaian, bagaimana membuat jurnal penutup, bagaimana menghasilkan laporan keuangan, ya, dalam 2 semester. Ya, saya kira cukup 2 semester itu ya. Namun itu ini masih dengan pendekatan sistem informasi akuntansi berbasis paper atau kertas. Ya. Kalau di Romney di sini kan ya kita dikenalkan dari awal ya pembahasan SIA ini berbasis komputer, dari data processingnya, dari bagaimana database relasional, ya, kemudian kontrol atau risiko terkait dengan komputer dan seterusnya. Ya, walaupun secara prinsip ya proses-prosesnya juga tidak jauh berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, tapi intinya ya di sistem pembukuan dan pelaporan ini ya transaksi-transaksi yang sudah terjadi, apakah itu di siklus penjualan, di siklus pengeluaran, produksi, termasuk siklus-siklus di luar itu ya, apakah terkait dengan misalkan aktivitas financing and investigation activities, itu kan biasanya dilakukan oleh treasurer kan ya, yaitu nanti akan di entry ke buku besar ya, sampai dihasilkan ke laporan keuangan. Tentu kan butuh yang namanya proses penyesuaian ya, kemudian closing, selesai. Sederhana kan ya, sederhana. Baik ya, kita bahas di sini ya rekan-rekan semuanya. Pada rancangan sistem informasi, sistem pembukuan dan pelaporan, ada 4 pertanyaan yang perlu dijawab oleh manajemen ya ketika mereka mendesain sistem informasi. Ya, pertama, what information processing operations? Ya, jadi pemrosesan informasi, ya, operasi pemrosesan informasi yang seperti apa sih yang diperlukan oleh perusahaan untuk memutakhirkan buku besar dan menghasilkan laporan baik itu ke internal maupun eksternal user. Apakah SIA menggunakan kertas atau menggunakan komputer? Kalau menggunakan komputer, model softwarenya seperti apa? Excel atau software dari sistem manajemen database ya, menggunakan MySQL misalkan, menggunakan Microsoft SQL ya, atau software-software yang lain. Apakah digunakan misalkan sistem offline ya, yang tidak terhubung ke jaringan, atau menggunakan sistem online ya, yang terhubung dengan jaringan internet atau intranet misalkan. Ini penting ya jawaban atas pertanyaan nomor 1 di sini. Yang kedua kemudian adalah bagaimana perkembangan teknologi informasi akan memberikan impact terhadap rancangan sistem buku besar dan pelaporan. Di zaman awal-awal ditemukannya komputer sebelum ada internet yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain, kan software-software itu dirancang untuk bisa dioperasikan di komputer itu saja. Antara komputer A dan komputer B itu tidak bisa berkomunikasi ya, saling input data. Beda dengan zaman sekarang di mana kita bisa berkomunikasi antar satu piranti dengan piranti yang lain, bahkan antar smartphone dengan komputer ya, melalui teknologi internet. Sehingga rancangan-rancangan
sistem buku besar dan pelaporan itu kan nanti memungkinkan operator itu untuk entry data transaksi dimanapun mereka berada, kapanpun ya waktunya. Jika jika suatu kantor itu salah satunya ada di Indonesia, ya, satunya misalkan di Mesir, itu kan seleksinya lumayan ya, atau 4 jam atau 5 jam. Ya. Artinya, ya, jam kerja waktu Indonesia itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore waktu Indonesia itu di Mesir itu masih jam berapa? Jam 1-an ya. Padahal kantor di Indonesia sudah tutup. Ya. Lalu apakah menjadikan entry data transaksi itu berhenti? Ini kan pilihan kan ya. Ya, kalau misalkan ya, pilihannya itu sistem hidup 24 jam, ya, pemutakhiran data-data buku besar itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya. Tidak harus menunggu waktu di mana masing-masing itu bisa bertemu di waktu yang sama. Kayak nggak mungkin juga kan ya. Kecuali kalau perbatasan Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan India, Indonesia dengan Vietnam, itu kan selisihnya cuma beberapa jam. Ini perlu dipikirkan. Yang ketiga adalah what are the major threats? Ancaman utamanya itu apa sih terhadap sistem buku besar dan pelaporan? Dan bagaimana cara mitigasinya? Antara SIA berbasis kertas tentu berbeda dengan SIA berbasis komputer. Ya. Di SIA berbasis kertas kan nggak ada hacking cracking kan ya. Bagaimana data diubah? Ya diubahlah di dokumennya, di kertasnya. Tapi kalau sistemnya berbasis elektronik atau komputer, maka aktivitas-aktivitas tersebut ya mengubah data oleh orang yang tidak punya kewenangan ya baik itu internal maupun eksternal itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, apakah di kantor, di luar kantor, ya dengan teknik-teknik tertentu. Tentu mitigasinya juga berbeda dong dengan SIA berbasis kertas. Kalau SIA berbasis kertas kan dokumennya harus dijaga, dilindungi, ya, agar tidak diubah-ubah orang dengan pelindungan fisik. Ya. Mencegah orang itu masuk ke ruang kerja, ya, mengubah-ubah. Tapi kalau komputer, ya, secara fisik masih sama ya, mencegah orang luar atau siapa saja masuk ke ruang kerja di divisi penjualan. Ya. Tapi kan ada tambahan lagi di mana ancaman itu bisa dilakukan di luar kantor karena sistemnya online. Dengan aktivitas hacking cracking. Ya. Tentu kan mitigasinya juga beda. Mencegah secara elektronik itu seperti apa? Ya, mengamankan jaringannya kan ya. Apakah dengan tambahan misalkan menambahkan perangkat tertentu ya, dengan apa namanya yang kita bahas di pertemuan sebelumnya itu ada model pengendalian berbasis waktu ya, dengan menambahkan firewall misalkan ya, dengan menambahkan berarti intrusion detection system, bisa mengetahui jika ada upaya-upaya pembobolan sebuah sistem sehingga langsung dicegah ya, pembobolan tersebut. Terakhir kemarin kan ada kebocoran data nasabah Bringin Life kan ya. Berapa data yang kemudian itu dibocorkan, dijual. Baik, kita balik lagi ke sini. Yang keempat adalah bagaimana rancangan grafis ya, tampilan informasi keuangan tadi digunakan dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan seperti apa. Ini juga sangat penting juga ya bagi perusahaan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana nanti proses-proses pemutakhiran data buku besar dan pelaporan itu dilakukan kan tergantung dari jenis perusahaan, bentuk perusahaan, pembagian tugas dan fungsi. Ya.
Perusahaan-perusahaan manufacturing tentu berbeda dengan perusahaan merchandising. Di manufacturing ada divisi produksinya, di merchandising nggak ada. Ya. Tapi pada prinsipnya sama ya, bahwa ada siklus-siklus tertentu, apakah itu penjualan, pengeluaran, penggajian, yang itu sama-sama dimiliki baik perusahaan dagang ataupun perusahaan produksi. Sementara ada siklus ya berupa siklus produksi yang tidak dimiliki oleh perusahaan dagang. Adapun dari sisi transaksinya reguler atau enggak, nah ini yang sama. Ya. Sehingga nanti kan ada pembagian kewenangan ya yang bisa didelegasikan ke masing-masing divisi. Katakanlah Departemen of Sales yang tugasnya itu melayani penjualan sehari-hari, transaksinya terjadi di sana, mereka diberikan kewenangan untuk memutakhirkan buku besar. Secara teknologi mungkin, ya. Tapi kalau dulu kan enggak, sebelum adanya internet, ya. Sebelum perkembangan komputer, ya, katakanlah dia berbasis kertas kan. Ya. Dulu divisi penjualan harus menyampaikan bukti-bukti penjualan, bukti transaksi, faktur misalkan, ya, itu dipasok ke divisi akuntansi atau ke controller untuk dibuat jurnalnya, untuk diposting ke buku besar, untuk disiapkan ke laporan keuangan. Ya. Tapi saat ini, ya, proses pendelegasian untuk entry data ke buku besar itu bisa diberikan ke divisi masing-masing. Ya. Sehingga atas transaksi reguler, ya biarlah mereka yang karena transaksi terjadi di sana, ya transaksi bisa langsung diposting ke buku besar. Ya, yang pertama di sini ya. Kemudian ada transaksi yang sifatnya itu jarang, frekuensinya jarang terjadi. Seperti halnya ketika dibeli mesin produksi, dibeli tanah, dibeli gedung. Ini sebagai karakteristik dari sistem aset tetap. Ya, secara frekuensi memang kecil sekali ya, relatif kecil transaksinya. Nah, di bawah treasurer nanti akan dipasok ya, didelegasikan untuk di-entry ke buku besar. Begitu pula ada kebutuhan ya membandingkan data ya di budget di sini. Ya, dimungkinkanlah nanti budget departemen untuk memasok data tentang budgetnya atau anggarannya. Pertanyaan saya, kira-kira contoh laporan apa sih ya yang di sana ada kaitannya dengan informasi budget atau anggaran? Bisa nggak disebutkan satu contoh saja ya, laporan yang yang di sana ada datanya tentang budget, Mbak Zulma? Enggak, tolong dijawab Mbak Zulma. Kira-kira apa itu? Ada nggak Mbak Zulma? Nggak ada ya Mbak Zulma ya? Nggak tahu ada gangguan sinyal atau belum masuk ya. Baik, yang lain aja deh. Kalau enggak Renaldo Lengkong, Mas Renaldo. Ya Pak. Kira-kira bisa disebutkan nggak contoh laporan yang di sana ada angka budgetnya? Kira-kira laporan dalam bentuk apa itu? Laporan-laporan seperti APBN Pak, atau mungkin sales budget, cash flow budget gitu Pak. Kalau APBN kan pemerintah ya. Ini perusahaan komersial. Oh, ya.
di perusahaan itu seperti budgeting cash, ada sales budget, ada direct material budget. Oke, ya 100 ya. Jadi misalkan ya jenis laporan yang diproses nanti ya, kan di sini kan nanti ada manager report ya, apakah terkait dengan budget-budget operasional, ya budget-budget untuk cash flow dan lain sebagainya. Itu juga ternyata juga dibutuhkan di sini. Ya mungkin kalian di pengantar akuntansi belajar nggak tentang jurnal budget? Enggak kan ya? Kayaknya enggak deh. Kalau di Apem ya. Ya. Yang keempat adalah controller. Controller ini ya ibaratnya adalah dia kantor akuntannya ya, di mana penyusunan laporan keuangan itu dilakukan. Ya, sehingga tadi saya katakan di depan di awal tadi bahwa dulu itu bukti transaksi semuanya dikirim ke kantor akuntan. Maksudnya bukan kantor akuntan publik di luar ya, tapi divisi accounting, divisi akuntan. Ya. Kemudian staf-staf di bagian accounting nanti yang akan menyusun jurnal, posting ke buku besar, bikin trial balance, siapkan neraca. Ya. Tapi karena sistem saat ini memungkinkan untuk mendelegasikan tugas tadi, ya, sehingga tugas dari kepala atau accounting itu nggak banyak ya, berkurang ya, yaitu melakukan adjusting, ya, termasuk nanti closing dan menyiapkan laporannya ya, verifikasi, rekonsiliasi, ya, dan seterusnya. Sehingga di slide berikutnya di sini kalian bisa melihat ya hubungan aliran data di antara entitas atau subsistem yang lain ya, atau cycle yang lain, misalkan pendapatan kan dipasok data penjualan sama penerimaan kas kan ya. Nanti akan tercatat berapa saldo akun penjualan selama periode tersebut, berapa saldo uang yang masuk di periode tersebut ya, yang bisa digunakan untuk menyusun laporan arus kas atau income statement. Begitu pula di siklus pengeluaran juga sama ya, data pembelian, cash disbursement, di siklus produksi juga sama, ada COGM misalkan ya, untuk mencatat berapa inventory yang nanti akan dicatat ya di neraca ya. Raw materialnya, untuk raw material itu kan dipasok dari purchase ya, work in process-nya misalkan. Begitu pula di human resource ya, manajemen operational cycle, beban-beban terkait dengan gaji itu kan dipasok ke buku besar, dimutakhirkan ya. Hingga tadi kan ya, ketika di kegiatan menyiapkan payroll ya, di sana ada aliran data ke buku besar, itu adalah untuk memutakhirkan ya berapa beban atau utang gaji yang ya menjadi kewajiban perusahaan ya. Budget director ini terkait dengan data budget ya, budget number ya. Kemudian di sini bisa dihasilkan budget ya untuk menyusun budget. Kira-kira rencana di periode yang akan datang itu berapa. Treasurer financing sama investing, seperti halnya menerbitkan bond, menerbitkan saham, membayar dividen. Adjustment dilakukan oleh kontrol. Kemudian laporan disampaikan ke unit-unit baik internal maupun eksternal ya, laporan keuangannya. Nah, rekan-rekan, proses bisnis di sistem buku besar dan pelaporan terbagi menjadi 4 kegiatan utama pokok. Dari memutakhirkan buku besar, kemudian penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, dan laporan manajerial. Mungkin di pengarang yang lain, buku yang lain ini jadikan satu ya, prepare financial information di sini. Yang satunya financial statement, satunya manager report ya. Oke lah ya. Kemudian kita lihat bagaimana rancangan diagram DFD level 0-nya. Tadi ada 4 activities. Diawali dengan 1.0 pemutakhiran buku besar ya, dari accounting subsystem yang ada di suatu perusahaan. Kemudian di sini data yang masuk adalah ayat jurnal. Ya, kalau ada transaksi penjualan kan secara tunai
Ya, secara akun-akun yang terpengaruh nanti kan cash sama sales revenue akan dicatat ya, debit cash, sales revenue di kredit. Ya, artinya akun masing-masing akan bertambah. Demikian pula transaksi yang melibatkan treasurer tadi ya, dimutakhirkanlah data buku besar. Ya, general ledger. Pada tahapan ini dipasok produk sampingan berupa journal voucher. Nah, journal voucher ini menyimpan informasi seperti halnya ketika kalian membuat jurnal umum ya, ada tanggalnya, ada debitnya apa, ada kreditnya apa, berapa saldonya, deskripsi jurnalnya apa, bahkan bisa berisi operator yang melakukan pemrosesan entry jurnal itu siapa. Ya. Ini menjadi audit trail atau jejak audit ya, kalau kita masih ingat, kalian masih ingat pembahasan di pertemuan pertama itu ya. Nah, kemudian kegiatan yang kedua adalah melakukan post adjusting entries. Ya. Berdasarkan buku besar yang kemudian kalau kita jumlahkan kan menjadi trial balance yang belum disesuaikan kan ya. Maka nanti penyesuaian-penyesuaian ya dilakukan oleh controller, misalkan beban depresiasi, pemakaian konsumsi perlengkapan kantor, ya, kemudian revaluasi di sini. Ya. Sekaligus akan memutakhirkan buku besar dan menghasilkan pula ya jurnal voucher. Memang ya ini dikenal sebagai produk sampingan, B produk. Jurnal voucher di sini. Tapi ternyata memang menempati posisi yang sangat penting bagi perusahaan, bagi proses penyusunan laporan keuangan nanti. Karena perusahaan kan bisa mengidentifikasi jika nanti ada ketidakakuratan, ya, baik itu pada saat entry jurnal, ya, ataupun pada saat entry yang lain. Sebentar ini, kenapa data saya ini? Ini suara saya masih bisa didengar nggak nih? Masih, Pak. Masih. Bentar ya, saya skip dulu sebentar. Oke, Pak.
Baik, balik lagi ya. Tadi nyampe sini ya, nomor 2 di sini. Jadi dari akun-akun yang ada di sini nanti kan disiapkan unadjusted trial balance. Kemudian dilakukanlah penyesuaian ya oleh controller. Ya, hasilnya nanti adalah adjusted trial balance akan digunakan oleh kegiatan yang ketiga, yaitu menyiapkan laporan keuangan. Ya, pada saat menyiapkan laporan keuangan, sebagaimana biasa kan di closing ya. Jadi akun-akun yang temporer, ya, pendapatan penjualan misalkan, pendapatan bunga, kemudian beban-beban gaji, beban pemakaian supplies, ya, beban sewa itu dinolkan semuanya, sampai kemudian dihasilkan laporan keuangan, ya, neraca, laporan laba rugi disampaikan kepada accounting, kemudian pengguna luar, ya, investor, ya, termasuk juga manajemen. Ini pimpinan perusahaan ya atau kepala departemen masing-masing. Sudah selesai nomor 30, masuk ke kegiatan yang keempat, yaitu menghasilkan laporan manajerial. Tadi sebagaimana saya tanyakan ya, ada kebutuhan untuk akses budget. Ya, misalkan budget plan, rencana anggaran. Ya, kira-kira cost untuk pembelian material itu berapa sih costnya ya untuk kayu 1 meter kubik? Ya, kayu jati, oh budgetnya 5 juta. Ya, terkadang pada saat dibeli kan beda, bisa turun, bisa naik, ya, 4,5 atau bahkan naik 6 juta. Begitu pula budget pendapatan juga sama. Ya. Nah, melalui kegiatan yang keempat di sini, laporan manajerial yang akan disajikan budget and report ya, seperti varian analisis misalkan ya, analisis varian selisih antara cost sama real cost. Ya, kalau di government accounting itu seperti laporan realisasi anggaran ya, antara anggaran pendapatan dengan realnya berapa, antara anggaran belanja dengan realnya itu juga berapa. Ya, namanya juga manager report ini untuk manager atau internal only. Ya, bukan untuk konsumsi eksternal. Ya, ini ya untuk apa namanya desain dari DFD level 0. Baik ya, kemudian di slide berikutnya ditampilkan ya, flowchart sistem untuk sistem buku besar dan pelaporan ya. Sebagaimana di DFD yang kita bahas sebelumnya kan ya, kegiatan-kegiatan dari pemutakhiran data induk untuk buku besar ya, atau general ledger, sampai nanti disiapkan laporan manajerial ini sudah termasuk di sini, ada di sini ya, include di sini. Di sini kita lihat di mana subsistem yang lain ya, atau cycle-cycle yang lain kan, ketika ada transaksi-transaksi yang melibatkan di divisi mereka kan akan disimpan ya journal entries-nya. Ya, kemudian dimutakhirkan di proses program general ledger and update program. Ya, gampangnya di suatu software, jika itu software itu bisa diakses oleh berbagai divisi. Ya, ini tergantung dari bagaimana operation pemrosesan informasi ya, sebagaimana kita bahas tadi. Kalau software yang dibuat itu adalah software multi user ya, online, siapa saja bisa akses ya, berbagai divisi, bukan hanya software yang bisa diakses oleh bagian accounting sebagaimana dulu ya. Dulu di awal-awal sebelum ada internet kan, software akuntansi ini hanya bisa digunakan oleh bagian akuntansi. Sehingga wajar kalau dokumen-dokumen transaksi itu akan diserahkan ke kantor akuntannya, kantor akuntan, divisi akuntan. Tapi sekarang kalau masing-masing divisi itu diberikan akses ke software ya, dalam bentuk software multi user, bagaimana kalian juga mungkin di penugasan juga akan mereview software tersebut kan ya. Maka ketika terjadi transaksi itu, jurnal secara otomatis akan terbentuk di divisi masing-masing. Ya, dari journal entries nanti akan dimutakhirkan di program pemutakhiran buku besar. Ya, demikian pula proses-proses input jurnal di transaksi investing and financing activities juga dilakukan oleh treasurer, sama di sini dimutakhirkan di buku besar. Ya. Secara produk sampingan
ya disimpan ya data jurnal dalam bentuk jurnal voucher file. Ya. Proses berikutnya adalah di sini ada program periodic closing. Nah, kalau kita lihat ya dalam periodic closing ini bukan hanya digunakan untuk mengclosing, termasuk juga melakukan adjustment. Ya, adjustment terkait dengan beban depresiasi, penggunaan splice misalkan ya, beban sewa dan lain sebagainya ini dimutakhirkan di sana. Dan juga ada penggunaan database standar adjusting entries. Apa sih perlunya ya? Ini untuk memastikan bahwa data adjustment-nya itu akurat. Ya, karena terkadang itu beda-beda ya. Operator misalkan ya di kontrol itu ada lebih dari satu. Kalau persepsinya beda ya antara staf accounting 1 dengan B, ya, bisa terjadi ketidaksamaan. Ketika didepresiasikan mesin, ya operator 1 itu mendebit beban depresiasi pada mesin produksi, katakanlah mesin produksi. Kemudian kreditnya juga sama, akumulasi depresiasi mesin produksi. Tapi operator yang kedua tadi hanya mencatat beban depresiasi pada mesin. Mesinnya mesin mana? Kan kadang juga ada mesin yang digunakan di luar produksi kan ya. Ada mesin fotokopi misalkan. Nah, kan nggak sama, nggak standar. Nah, ini harus distandarkan. Termasuk juga angkanya juga ya. Terkadang juga ada kebutuhan untuk membuat logic program yang memungkinkan depresiasi itu dihasilkan secara otomatis. Ya, katakanlah depresiasi atas gedung menggunakan straight line method, berapa tahun, berapa residual value-nya, ya, ketahuan misalkan per periode itu beban depresiasinya 5 juta. Ya. Secara otomatis di akhir periode itu bisa dihasilkan ya beban depresiasi sekian juta, 5 juta. Nah, ini untuk menghindari kekeliruan kesalahan. Demikian pula pada saat adjustment di sini akan dihasilkan jurnal voucher file yang berfungsi sebagai jejak audit. Laporan keuangan kemudian akan disiapkan ya, disampaikan kepada berbagai manajer termasuk juga pengguna luar ya. Nah, di sini belum tergambar. Kita tambahkan di sini internal external user. Selain itu, tadi kan ada kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk menghasilkan managerial report ya. Kalau kita lihat di sini ada program yang digunakan untuk pengambilan keputusan ya, atau di sini juga sama ya, accounting inquiry juga. Ini pada dasarnya ini bagian dari managerial report ya. Apakah untuk menampilkan misalkan data tentang status saldo akun ya, kemudian proyeksi cash flow ya, audit analisis, budget versus aktual ya. Kalau untuk pengambilan keputusan ya, si user pengguna itu bisa menampilkan data-data terkait dengan what if analisis atau financial analisis, rasio-rasio keuangan ya, untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan. Misalkan staf di bagian marketing ya, bagaimana jika misalkan ada penambahan biaya pemasaran ya, implikasinya itu nanti secara prediksi apakah meningkatkan angka penjualan atau tidak ya, itu bisa digunakan di situ. Ini ya contoh dari rancangan flowchart untuk sistem buku besar dan pelaporan berbasis online. Sampai di sini ada pertanyaan? Satu, dua, tiga. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ke isu-isu umum. Rekan-rekan mahasiswa, isu-isu umum di sistem buku besar dan pelaporan itu sama dengan isu-isu yang ada di siklus yang lain ya, pendapatan misalkan. Pengeluaran 1, 2, 3 kan ini standar ya. Data induk tidak valid, tidak akurat. Ya, pengungkapan informasi sensitif yang tidak terotorisasi sampai kerusakan atau kehilangan atau kerusakan data induk. Oh, ya. Bedanya kalau di sini itu data terkait dengan buku besar dan laporan keuangan ya, seperti
akun-akun cash, akun persediaan, akun piutang dagang, itu kan ada kemungkinan tidak akurat dan tidak valid. Yang berasal dari mana? Ya, yang berasal pada saat penyajian saat data di saldo awal misalkan ya, itu bisa terjadi. Termasuk juga berasal dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang yang tidak punya kewenangan. Sehingga berbagai kontrol ini bisa dilakukan di sini. Di antaranya adalah data processing integrity control. Apa sih contohnya? Ya nanti di slide berikutnya nanti ada ya. Ini kita lewati sementara ya. Ini kan nggak jauh beda ya kontrolnya di 1, 2, 3 di sini. Baik, kita masuk kegiatan yang pertama mutakhirkan general ledger. Di sini tadi ada accounting subsystem, ya, siklus-siklus yang ada. Proses-proses pemutakhiran buku besar itu bisa dilakukan melalui transaksi item per item atau summary ringkasan. Ya. Jika transaksinya per hari itu ada banyak ya ratusan transaksi, bahkan ribuan atau ratusan ribu, ya kadang kan server perusahaan nggak kuat ya untuk menampung tersebut, ya sehingga bisa digunakan pemutakhiran cara summary, batch method, ya. Kalau ada penjualan ya di jam 15.00 misalkan ya sampai jam 16.00 ada 500 transaksi penjualan. Nanti semua transaksi nilainya nanti akan dijumlahkan ya berapa totalnya. Katakanlah totalnya 300 juta ya penjualan tunai. Artinya nanti yang akan dimutakhirkan cukup cash pada sales revenue sekian ratus juta. Nah, karena kalau item per item itu kan setiap transaksi input. Ya, di jam 3.00 penjualan barang apa ya 5 juta. Jam 3.05 penjualan barang apa 10 juta satu persatu ya. Begitu pula treasurer ini melalui non-real transaction akan dimutakhirkan di buku besar ya dalam rangka untuk mengupdate general ledger. Ini produk sampingannya adalah journal voucher file yang digunakan untuk jejak audit ya, audit trail. Apa itu audit trail? Ini juga sudah kita bahas ya di pertemuan pertama. Ya. Pada pemutakhiran buku besar, ancaman yang terjadi di sini adalah proses pemutakhiran buku besar yang tidak akurat sama yang dilakukan oleh orang yang tidak punya kewenangan. Ya. Untuk kontrol nomor 4 di sini dari data entry processing integration integrity control, ya. Ini seperti misalkan bentuk-bentuk validity check, ya. Jadi pada saat operator input transaksi itu dipastikan bahwa akun yang diakses itu ada. Jika dia misalkan entry piutang dagang pada penjualan, pendapatan penjualan, rekening atau akun yang di entry tadi ada. Ya, tentu ini juga tergantung dari desain atau tampilan bagaimana interface yang digunakan oleh operator tadi. Ya. Kemudian ada fit check ini untuk memastikan bahwa kolom-kolom yang diisi oleh operator tadi hanya berisikan data numerik. Jika kemudian diisi oleh operator dengan data huruf seperti ABCD itu akan tertolak, ya muncul warning. Ada zero balance check untuk memverifikasi antara debit dan kredit juga sama, ini untuk mencegah ketidakakuratan. Ya, ada tes completeness untuk memastikan bahwa data-data yang cukup penting itu sudah di-input ya, terutama sumber di journal entry-nya. Ya. Jadi kalau nggak di-input kan ada data yang hilang nggak lengkap ya. Karena ciri-ciri karakteristik dari kualitatif informasi salah satunya itu kan completeness. Ya, kalau kita baca. Ada juga closed loop verification ya untuk menandingkan account number dengan deskripsinya. Ya, account number itu adalah COA ya, apa namanya bagian standar ya, the chart of account. Misalkan 115 kita gunakan untuk menampung piutang dagang atau account receivable. Ya, sehingga nanti pada saat operator itu mengakses akun 115 ya, di feed yang dia akses ya di sebelah bagian COA
115 itu akan muncul deskripsi tulisan itu akun piutang dagang. Ya. Artinya nanti kalau misalkan yang muncul bukan piutang dagang, ya interest receivable misalkan ya, si operator tadi segera sadar, oh saya salah ambil akun nih, ya dikoreksi. Ada send check, ya ini misalkan ya digunakan untuk memastikan bahwa simbol-simbol yang digunakan itu sudah benar, ya di balance sheet. Ya, penggunaan debit kredit katakanlah ya, bahwa ketika ada penambahan transaksi terkait dengan penghapusan suatu aset ya, itu kira-kira nanti secara alur logika itu penambahannya seperti apa, pengurangan terhadap akun-akun terkait. Ada juga run-to-run calculating ya, bagaimana proses perhitungan ya dilakukan ya, untuk memastikan keakuratan pemrosesan journal voucher berdasarkan batch processing. Ya, run total di sini. Ya, jikalau misalkan ada suatu transaksi pada seorang pelanggan, ya, itu item-item apa yang dibeli, ya berapa item sama harganya, nanti pada penjumlahan ke bawah itu kan pada saat kita belanja ya struk itu kan ketahuan sekian ratus ribu misalkan ya, itu dipastikan benar ya keakuratan perhitungannya tadi. Ini contoh-contoh dari tipe-tipe edit and processing control. Kemudian rekonsiliasi and control report. Nah, melalui rekonsiliasi and control report di sini dibandingkan antara berbagai laporan. Ya, misalkan ya pada saat ditandingkan data buku besar dengan buku pembantu besar, buku besar. Akun piutang, ya itu subsidiary ledger-nya itu kan ada mungkin perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Kalau kita jumlahkan masing-masing subsidiary ledger itu, nanti totalnya harus sama dengan total general buku besar piutang. Kalau nggak sama ada kemungkinan nggak akurat nih pada saat postingnya. Yang ketiga, ini tadi yang kita bahas juga di depan, yaitu pembuatan jejak audit. Ini yang journal voucher tadi, yang kemudian digunakan untuk review, memastikan bahwa entry data itu sudah tepat, ya sudah benar. Ya, staf di bagian accounting atau melalui controller tadi akan memastikan menggunakan apakah staf atau operator di divisi-divisi yang ada ya di bagian lainnya atau accounting subsistem itu sudah benar input transaksinya. Baik. Ancaman yang kelima itu adalah ayat jurnal yang diinput oleh orang yang tidak punya kewenangan. Namanya juga orang yang tidak punya kewenangan ya, maka untuk mencegahnya dengan pemberian kontrol akses kontrol. Ya. Orang yang misalkan bukan pegawai di divisi penjualan ya, dia nggak bisa dong input data transaksi penjualan. Begitu pula ya, staf di divisi penjualan dilarang atau enggak diperbolehkan untuk memutakhirkan data produksi. Ya. Mitigasi yang kedua ini sama dengan yang sudah kita bahas di atas ya, sama yang ketiga di sini rekonsiliasi sama jejak audit dan review. Oke, kita lewati saja ya. Nah, ini tadi jejak audit ya, ini adalah bagian-bagian yang dapat kita telusuri yang menunjukkan bagaimana transaksi itu diproses di sistem informasi. Dari penjurnalan, posting buku besar, closing, sampai penyajian ke laporan keuangan ya. Fungsinya bisa digunakan untuk tracing dan posting. Ya, dari bagaimana transaksi itu sudah disiapkan dokumen sumbernya, kemudian diinput ke jurnal buku besar, sampai ya bagaimana ketika misalkan seseorang staf bagian accounting itu mengecek ya, data yang ada di neraca ya berupa perkiraan persediaan itu ditelusuri sampai ke belakang, ke buku besarnya, ke jurnalnya, ke dokumennya, ke transaksinya. Baik, kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu posting jurnal penyesuaian. Nah, rekan-rekan semuanya, bentuk-bentuk adjusting itu kan beragam ya, dari akrual ya ketika perusahaan harus mengakui beban yang harus diakui,
apakah misalkan beban sewa, beban gaji, ya, beban penggunaan supplies, kalau beban penggunaan supplies yang masuk ke persediaan, ya, itu kan masuk ke deferral di sini. Sebagaimana prepaid expense juga masuk ke sini. Kemudian yang ketiga ada estimasi, estimate. Nah, ini misalkan ya jika perusahaan tuh mengestimasi piutang, kan ada kemungkinan itu piutangnya perlu untuk disesuaikan, kan ya, dikurangi berdasarkan hasil estimasi. Nah, kalau kalian belajar di akuntansi dari pengantar sampai AKM, ada ya pembahasan tentang piutang itu. Kira-kira di sana itu ada evaluasi yang terkait apa sih, ya, yang bisa digunakan untuk memutakhirkan data piutang, ya. Contoh transaksinya itu kira-kira apa yang masuk ke sini, ya. Mbak Inas Ulia, bisa nggak Mbak Inas? Hadir, Pak. Ya, dicarikan contoh, ya, jenis transaksinya itu apa, jenis estimasinya itu terkait dengan apa? Contohnya misalkan estimasi tentang depresiasi dan beban piutang tak tertagih, Pak. Jadi misal kalau depresiasi itu diestimasikan untuk beberapa tahun, terus ada nilai residu atau tidak, begitu, Pak. Jika beban piutang tak tertagih, misal berapa persen dari piutang. Nanti kalau ada perbaikan estimasi, ya, akan disesuaikan lagi, Pak. Kalau misalkan terkait dengan beban piutang tak tertagih itu kan katakanlah ya salah satunya itu kan didasarkan pada penjualan, kan ya, berdasarkan persentis tertentu, pertimbangan tertentu. Ya, salah satu akunnya masih ingat apa enggak? Apa Mbak? Kalau penyisian piutang biasanya bad debt expense terhadap AFDA, Pak. Oke, standar itu ya. Iya. Expense itu untuk mencatat uncollectible account-nya. Kemudian AFDA untuk estimasinya atau allowance-nya. Itu bagian dari estimasinya, ya. Kemudian juga ada evaluasi, ini kadangkala juga perlu, ya, apalagi dengan penerapan standar IFRS, ya, proses-proses melakukan pemutakhiran data fair value atas setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan itu kan menjadi penting, kan ya, bagi perusahaan. Itu bisa dilakukan, ya, katakanlah suatu saat perlu untuk merevaluasi mesin produksinya, itu bisa dilakukan di sini. Termasuk koreksi-koreksi jika ada ya periodik perhitungan fisik, ya, atas suatu persediaan yang kemudian angkanya berbeda, jumlahnya berbeda dengan yang ada di catatan, ya, kartu persediaan kan perlu dikoreksi di sini. Apakah dengan mendebit inventory atau mengkredit inventory. Ancaman yang ada di kegiatan nomor 2 di sini sama dari sisi ketidakakuratan sama ketidaksahan, ya, ketidakabsahan, unauthorized. Ini bedanya di adjusting entries. Kontrolnya sebagian sama, sebagian ada tambahan. Ini yang sama, ini data entry processing integrity control, ya, dengan kontrol yang sudah kita bahas tadi, ada validation test misalkan, ya. Kemudian spreadsheet error protection control, ini misalkan pada saat penyusunan adjustment itu digunakan Excel, maka berbagai sel-sel, ya, cell yang di Excel itu bisa diformat untuk menemukan jika ada kekeliruan entry-nya, ya. Masuk standar adjusting entries tadi yang sudah kita bahas, ya. Bagaimana penggunaannya itu untuk memastikan kesamaan persepsi di antara operator atau menghasilkan input data yang akurat, ya, tidak alias terstandarisasi. Yang keempat, rekonsiliasi and control report, ini sama juga, nomor 5 juga sama. 6.5 kita lewati saja, ya. Untuk unauthorized juga relatif sama, ya, dari akses kontrol, rekonsiliasi and report, jejak audit, ya, dan review. Baik, kemudian aktivitas yang keempat adalah menyiapkan laporan keuangan. Ini yang kemudian disebut dengan close the book atau tutup buku, ya. Prosedurnya tentu akan dilakukan dengan closing, menutup rekening-rekening temporary,
ya, baik itu pendapatan ataupun beban ya, dengan mengenolkan ya. Kalau pada saat menyusun worksheet neraca ya, kertas kerja kan kalian sudah mahir kan ya, bagaimana akun-akun di pendapatan itu dinolkan, dihilangkan ya, teknisnya. Ini nggak jauh beda sebenarnya ya. Nanti sampai dihasilkan berbagai laporan keuangan ya, mulai dari income statement, ya, balance sheet, cash flow, laporan perubahan ekuitas, bahkan sampai laporan apa di sini, income, comprehensive income belum ada di sini ya, termasuk juga di situ. Ya, catatan laporan keuangan juga bisa disajikan di situ. Ancaman pada kegiatan yang ketiga, ketidakakuratan laporan keuangan, apakah angka yang tersaji di neraca, di income statement, ya, di sales revenue-nya tidak akurat, bebannya tidak akurat, ya, di gross profit-nya tidak akurat, ya, di net income-nya ya juga sama ya, tidak akurat, itu kemungkinan terjadi. Begitu pula di neraca juga ada kemungkinan tidak sama. Walaupun mungkin balance imbang antara debit dan kredit, bukan berarti itu benar, tapi salah satu indikator bahwa proses-proses penyusunan laporan keuangan itu sudah menghasilkan data yang seimbang, balance ya. Jadi kemungkinan keliru itu ya bisa ketahuan ya. Kalau dari awal tidak imbang ya udah. Tapi kalau dari awal sudah balance, tapi masih ada kemungkinan ketidakakuratan. Bagaimana angka-angka piutang dagang yang disajikan di neraca itu disajikan? Apakah sudah pas, sudah akurat atau enggak? Ya. Kontrolnya melalui pertama processing integrity control. Ya. Ini sebagai bagian dari kontrol yang standar. Ya. Bagaimana pada saat nanti menyajikan data-data di neraca ya, itu dihasilkan ya, data yang tepat, ya, akurat. Ya. Ketika misalkan menampilkan data current asset, ya, itu kan logikanya menambahkan data-data terkait dengan akun-akun current asset kan ya, seperti cash, inventory, supplies, ya, itu dilakukan pengendalian. Kemudian juga menggunakan paket software atau software yang dijual dengan apa namanya, legal ya, atau berlisensi, menghindari penggunaan software, apakah itu software gratisan, ya, bajakan misalkan ya. Karena terkadang ya di software tersebut kan belum tervalidasi. Apalagi ada kemungkinan juga mengandung malware juga. Yang ketiga adalah melakukan pelatihan kepada staf yang berkaitan ya. Apakah staf di controller tadi ya, terkait dengan penerapan IFRS maupun XBRL. Ya, kalau IFRS ya, ketika kalian kuliah kan sudah belajar itu kan ya. Kalau zaman saya masih belajar GAAP waktu itu. Ya. Jadi nggak sempat mencicipi belajar IFRS. Ini harus disiapkan waktu yang cukup ya pada saat transisi, sehingga nanti mempunyai waktu yang pas ketika melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Karena ada hal-hal yang mungkin berbeda ya antara standar berbasis GAAP sama IFRS. Ada tambahan-tambahan akun yang perlu ditambahkan ya, misalkan ada OCI kan ya, Other Comprehensive Income ya, laporannya juga ada yang berbeda, itu juga harus disiapkan. Yang berikutnya tadi ada XBRL, ini semacam programming language, yaitu standar bahasa pemrograman yang dirancang ya secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Informasi bisnis itu terkait dengan finansial atau keuangan, ya, terkait dengan neraca, terkait dengan laba rugi, terkait dengan performance indikator yang akan disampaikan untuk kebutuhan bisnis, apakah investasi ataukah taxing, pemajakan dan lain sebagainya. Ya. Kalau sebuah laporan keuangan itu tidak menggunakan skema XBRL ya, atau tanpa XBRL, data-data yang disajikan dalam bentuk HTML, PDF, Word, ya, dan seterusnya itu sebenarnya adalah laporan yang kemudian didigitalisasi, dilakukan scanning.
Ya, data tersebut tidak bisa langsung diolah lagi, diproses lagi oleh komputer. Ya kalau kita sih bisa baca. Tapi kalau misalkan dari laporan keuangan yang diterbitkan dalam bentuk PDF, itu harus diolah lagi agar bisa digunakan untuk tujuan analisis atau laporan keuangan ya, dibandingkan antara current aset dibandingkan dengan current liabilities itu berapa sih ya. Itu kan harus diproses dulu datanya ya, jadi format yang bisa dibaca oleh komputer. Dengan XBRL ini ya perusahaan kan nanti akan melakukan encoding information kan ya terkait data-data keuangan sehingga dapat dipahami oleh program komputer ya, kemudian digunakan untuk tujuan apakah membuat rasio-rasio keuangan atau yang lain sebagainya. Ini contoh jikalau tidak digunakan XBRL, itu yang terjadi adalah ini data accounting, kemudian melalui program-program pelaporan disiapkan laporan dalam bentuk Word, PDF, Excel, HTML. Nah, ketika nanti pengguna yang lain mau memproses data-data yang tersimpan dalam berbagai dokumen yang sudah didigitalisasi di sini di dalam komputer, ini harus diolah dulu menjadi format data yang bisa langsung dipahami oleh komputer. Untuk membaca berapa current asetnya kan harus istilahnya itu diidentifikasi elemen data current asetnya. Ya, itu berapa nilai current asetnya? Karena kalau terpampang di layar itu ya susah, maksudnya dalam bentuk PDF. Ya, perlu untuk di XBRL kan. Nah, ketika sudah digunakan dengan skema XBRL, maka data accounting tadi sudah diolah dalam bentuk format laporan berbasis XBRL. Ya, laporan bisnis XBRL. Pengguna dia tidak perlu melakukan pemrosesan lagi. Ya, ini kan diinput ulang kan ya, tersimpan dalam data accounting kemudian baru digunakan. Nah, kalau di sini enggak langsung dipakai nih untuk tujuan apakah menghitung rasio keuangan, ya, bandingkan antara current asset dengan current liability dan seterusnya. Nah, proses-proses dan terminologi terkait dengan XBRL ini mungkin saya sampaikan secara umum, ya, secara lebih detail nanti silakan dibaca lagi di Romley, kemudian nanti juga bisa download pedoman XBRL yang diterbitkan oleh IDX ya, Bursa Efek Indonesia. Itu juga dibahas lebih dalam. Tapi yang penting kalian mengenal apa itu instant dokumen. Ya, ini berisikan fakta tentang laporan keuangan tertentu, apakah neraca per 31 Desember 2020 atau berisikan income statement ya, dan lain sebagainya. Ya, di dalam instant dokumen itu ini contohnya instant dokumen ya, berisikan data-data ini mungkin terkait dengan laporan laba rugi. Disajikan dalam bentuk coding ya, yang intinya informasi itu dibungkus melalui teks ini ya, tag pembuka dan tab penutup. Jadi datanya itu dibungkus dalam format teks ya, itu tentang instant dokumen. Kemudian di dalam instant dokumen ada elemen, nah ini adalah item data tertentu dalam XBRL ya. Dalam instant dokumen XBRL, ini misalkan seperti beban operasional, item-item laporan keuangan ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini kan ada other administrative expense, ini nama elemennya. Other operating expense, ini nama elemennya. Kemudian ini mata uangnya euro. Kemudian nilainya ada di tengahnya nih, diapit di sini. Jadi nilainya itu lebih jelasnya itu di ini kan ini kurung tag pembuka, kemudian ini tag penutup. Nah, nilainya ini ada di sini. Nah, misalkan 800. Di dalam tag pembuka ini bisa disampaikan informasi-informasi terkait dengan elemen tersebut, apakah mata uangnya, apakah standar yang digunakan dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kita ingin melihat ini tuh elemen apa, nilainya berapa, ini dibungkus dengan tag. Ya. Baik, kita balik lagi. Kemudian ada taksonomi. Taksonomi itu adalah seperangkat file XBRL yang mendefinisikan elemen dan hubungan di antaranya, alias
standar bahasa XBRL agar bisa dipahami antara pengguna satu dengan pengguna yang lain. Ya, seperti halnya standar akuntansi keuangan kan harus ada kesamaan antara satu dengan yang lain kan ya. Ada juga skema, itu adalah file XBRL yang mendefinisikan masing-masing elemen yang muncul di spesifik instan dokumen. Ya, di sini contohnya ada skema referensi bisa dibaca melalui halaman www.org.com dan seterusnya. Ya. Untuk melihatnya kita harus download dulu. Kemudian link base, ya, satu atau lebih dari file XBRL yang mendefinisikan hubungan di antara elemen yang ditemukan dalam instan dokumen. Kita tahu di sini ada elemen, misalkan the operating income, total finance institution sampai ke apa ini, other operating expense, ya, dan seterusnya kan ya. Ini bagaimana dihubungkan satu dengan yang lain ya, untuk mengetahui hubungan antara satu dengan yang lain itu apa. Nah, ketika nanti perusahaan menyiapkan format file berbasis XBRL itu langkah-langkahnya kan harus diketahui taksonominya dulu ya. Ini standar bahasanya, ya. Standarnya seperti apa. Di standar ini meliputi skema dan link base tadi sudah kita bahas ya. Kemudian datanya apakah data keuangan, laporan laba rugi itu dikonversi menjadi instan dokumen. Neraca misalkan laporan laba rugi ya. Disertai dengan format style format ya, style sheet yang nanti akan ditampilkan ya, display XBRL report, laporan berbasis XBRL. Ya, ibaratnya laporan yang disajikan dalam bentuk kolom-kolom atau apa namanya yang biasa kalian kenal lah ya. Itu bisa diformat warnanya apa, fontnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian komponen XBRL tadi sudah kita singgung ya, ini adalah laporan instan dokumennya yang dihasilkan ya. Nah, pada saat menyusun di sini maka nanti perusahaan dengan bahasa taksonomi ya, yang meliputi skemanya, link base-nya apa, ini harus diolah. Ya, silakan nanti kalian download lagi ya di IDX di sini. Googling saja IDX XBRL, baca itu ada beberapa puluh halaman, silakan ya. Ini contoh skema menjelaskan yang ada di apa namanya elemen di sini. Elemen di sini nilainya 870 juta dengan mata uang euro. Kemudian link base, ya ini satu contoh ya, saya jelaskan salah satu contoh dari link base di sini ya. Dari sini ada calculation link base, ya, menetapkan bagaimana mengkombinasikan elemen satu dengan elemen yang lain. Ya, misalkan dalam perhitungan current asset, ya kalian kan tahu kan current asset itu terdiri dari apa saja kan, ada cash misalkan, ada piutang dagang, ada inventory. Itu dijelaskan di sana ya, hubungan-hubungan di antara elemen satu dengan elemen yang lain dalam instan dokumen. Nah, kemudian taksonomi silakan kalian baca ulang. Ini yang agak penting ya, peran akuntan itu apa ya. Kalaupun akuntan itu tidak tahu secara detail, minimal tahu secara umum lah ya bagaimana menyusun laporan berbasis XBRL dengan taksonomi yang dipilih itu yang seperti apa ya. Tapi lebih bagusnya sih si akuntan juga punya pengetahuan yang cukup ya, bagaimana data-data keuangan nanti akan ditampilkan dalam standar taksonomi. Bahkan dimungkinkan akuntan itu untuk membuat extension taksonomi ya, menambahkan tag ya tertentu ya untuk apa namanya menampung, menyajikan informasi yang mungkin penting. Nah, ini yang kemudian disebut dengan extensible language. Kenapa XBRL disebut dengan extensible language, extensible business reporting language, karena laporan-laporan ini bisa dimodifikasi, bisa di-extend. Ya. Oke, kita lewat, dan yang terakhir adalah menyiapkan, tadi kita balik lagi ke sini ya, di resiko tadi. Ada audit juga. Ya, itulah kenapa kemudian perusahaan untuk memastikan keadilan laporan keuangannya harus mendapatkan opini dari auditor, kantor akuntan publik. Ya, untuk laporan keuangan yang ada unsur fraudulent ini harus melalui audit
bisa audit internal ya, investigative audit misalkan ya, atau audit eksternal ya. Ini jikalau misalkan kecurangan itu masif dilakukan oleh pimpinan kan ya, secara internal mungkin nggak ketahuan, maka harus melalui pihak eksternal yang independen. Baik, yang terakhir adalah kegiatan menyiapkan laporan manajerial. Ya, manager report. Rekan-rekan sekalian, tadi di awal kita juga sempat menyinggung ya, laporan manajer ini melibatkan budget kan ya. Tujuannya untuk perencanaan dan evaluasi kinerja. Baik itu untuk kebutuhan menghasilkan budget operasional, capital expenditure budget, kemudian cash flow budget, atau laporan-laporan kinerja yang lain sebagainya. Karena tujuannya untuk internal ya, bagaimana evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya dilakukan, kemudian bagaimana mengalokasikan di tahun yang akan datang sebagai perencanaan ya. Ini juga sangat penting untuk pengambilan keputusan. Ya. Langsung saja ya, ancaman yang ada di sini adalah ya, laporan yang disajikan itu dirancang kurang bagus, jelek. Begitu pula tampilan grafisnya juga kurang bagus. Kontrol yang tepat dengan responsibility accounting, artinya ada apa istilahnya, pertanggungjawaban berdasarkan unit tertentu melalui cost responsibility misalkan ya. Jadi bagaimana penggunaan budget di divisi penjualan ya pada tahun tertentu. Ya, begitu pula di divisi produksi itu bagaimana penggunaan budget yang sudah disediakan. Apakah mencukupi atau belum, efisien atau tidak. Ya, jadi lebih luas lagi, bukan hanya melihat dari sisi varian cost analisis ya. Selisih antara real cost dengan standar cost, budget cost. Kemudian menggunakan balance scorecard. Nah, di balance scorecard di sini ya, dimensi yang diukur bukan hanya keuangan, termasuk juga ada customer terkait dengan kepuasan pelanggan, internal operation, bagaimana proses-proses internal berkaitan dengan kualitas layanan atau kecepatan servis layanan dan lain sebagainya. Kemudian inovasi dan pembelajaran berapa produk yang dihasilkan oleh perusahaan, bagaimana tingkat pembelajaran pegawai itu diukur. Misalkan ya, contoh untuk dimensi internal operation. Di sini ada speed of delivery. Ukuran-ukuran yang diukur adalah tingkat order cycle time, ya, waktu layanannya itu berapa jam atau berapa hari. Di sini dicontohkan 10,4 ya targetnya, tercapainya 10,5, selisih 0,1. Namun kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat. Ya, artinya perusahaan bisa atau pimpinan bisa mendapatkan informasi dalam perspektif lain, bukan hanya keuangan saja. Ya, dalam rangka untuk mengambil keputusan. Baik, dan terakhir tadi adalah pelatihan membuat grafis. Rancangan grafis. Ini bisa misalkan diikutkan dalam program pelatihan desain grafis ya. Karena apa? Ya, grafis yang dirancang bagus itu akan dapat membantu memahami fakta dan mengambil keputusan ya. Menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Tapi kalau grafis yang dirancang jelek tentu akan membelokkan keputusan. Ya, akan menjadikan keputusan diambil itu belok, salah, keliru karena salah fokus. Ya, menghilangkan informasi yang penting. Ya, bagaimana misalkan data itu ditampilkan dalam font-font yang enak dibaca, warna yang jelas, ya, eye catching misalkan ya, tidak terlalu banyak data yang muncul di layar, itu juga penting juga. Ya, artinya tidak menjadikan impression atau kesan dari pengguna data itu hilang, nggak salah arah. Ya, ketika membaca hubungan antara kenaikan angka penjualan dengan penurunan cost of production ya. Ya. Kalau grafisnya ditampilkan secara menarik, bagus, si pimpinan ya, presiden direktur itu bisa memahami bahwasanya selama ini peningkatan penjualan terjadi karena pengurangan penurunan cost of production.
Ya, sehingga dia bisa mempertahankan budget untuk kebutuhan operasional ya, khususnya misalkan terkait dengan budget di production. Nah, ini contohnya kalian bisa melihat jika grafis itu ditampilkan dengan kurang menarik, kurang bagus ya, atas produk-produk tertentu ya. Kita kan bingung nih melihat yang biru ini warna apa nih. Ya, Xbox 360 PS3 warna merah. Untuk penjualan PS3 di tahun kedua ini angkanya berapa nih? 30 atau 40 atau 25 ini gak jelas. Ya, bagusnya kan ini harus dikasih skala ya. Jangan langsung 100. Ini misalkan 50 atau ini 10, 20, 30, 40 sampai 90 dan 100. Sehingga kita bisa menarik ini tuh di angka berapa untuk produk Xbox 360 di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ya, tahun ke-9 ya, dan seterusnya. Nah, sebaliknya kalau grafis itu dirancang dengan cukup cakep, bagus, menarik, indah kan enak ya, ini perbandingan antara penderita penyakit osteoporosis dan low bone mass antara laki-laki dan perempuan. Rentang umurnya juga kita bisa lihat ya, untuk usia 50 sampai 59 laki-laki itu 3%, perempuan 7%. Selisih 4%. Untuk low bone mass laki-laki 32, wanita 54. Ya, selisihnya lebih banyak lagi. Tapi kalau untuk usia 80 ke atas ya, selisihnya cuma 15 kan ya untuk osteoporosis. Sementara untuk low bone mass selisihnya lebih sedikit ya, 7. Ini berkebalikan antara yang usia 50 sampai 50 sampai 59 untuk antara laki-laki dan perempuan dengan yang 80 tahun ke atas. Sehingga dengan tampilannya menarik ini kita ya, si pengguna ya, pimpinan atau manajemen, mereka bisa mendapatkan informasi yang menarik, yang pas, yang cakep untuk mengambil keputusan. Tadi contohnya ya, apakah mempertahankan penurunan biaya produksi ya, atau menambah misalkan biaya marketing ya, dan lain sebagainya. Tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan data yang disajikan dalam managerial report. Ya, karena tujuan dari managerial report ini kan untuk planning ya, dan evaluasi atas kinerja di sebelumnya. Jika evaluasi kinerja sebelumnya jelek ya ditinggalkan, cari yang bagus. Jika evaluasi kinerja sebelumnya itu bagus, ya maka harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan ya kalau perlu. Baik ya rekan-rekan mahasiswa, saya kira untuk topik hari ini terkait dengan sistem buku pesan dan pelaporan ya, saya cukupkan ya sampai di sini. Dari bagaimana tadi kegiatan-kegiatan entry data di buku besar sampai ke adjustment, closing, yang disiapkan laporan keuangan sampai ke managerial report. Ada pertanyaan? 1 menit lagi kalau ada. 16, 14. Cukup? 1, 2, 3, 4? Enggak ada. Mbak Komang udah paham? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, kalau cukup ya, mungkin sekalian kalian bisa mengerjakan LMS ya di jam 16.15 sampai jam 4:30. Ya, rekan-rekan sekalian, pertemuan kita tinggal 1 kali lagi di pekan depan yang membahas tentang isu-isu kontemporer SIA, salah satunya itu bagaimana pengaruh industri 4.0 ini ke accounting. Insya Allah kita akan bahas di pekan depan ya, sama review materi. Ya, kemudian minta tolong ya Mbak Oki untuk disiapkan mungkin ya kuis terakhir di minggu terakhir pekan depan ya, dengan materi dari production, pengkajian buku besar ini, dan terakhir nanti topik kontemporer. Itu saja ya, saya akhiri pertemuan di sore hari ini ya, semoga kalian sehat senantiasa. Seminggu lagi ujian ya, jaga kesehatan. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh.